Salam pemirsa, pada pekan pertama sidang Kongres Amerika Serikat, perhatian dunia tertuju pada berbagai langkah penting yang diambil terkait Tiongkok. Momen ini dikenal sebagai Minggu Tiongkok karena sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi fokus utama. Salah satu isu paling sensitif yang mengundang perhatian global adalah kemungkinan AS membekukan seluruh aset pejabat tinggi Tiongkok di luar negeri. Pada 9 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat AS mulai membahas dan memutuskan setidaknya 25 undang-undang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Tiongkok. Pada hari pertama saja, 13 undang-undang disahkan tanpa perdebatan panjang. Langkah ini menegaskan tekad AS untuk membatasi pengaruh Tiongkok di berbagai sektor, mulai dari politik hingga teknologi dan keamanan nasional. Salah satu undang-undang yang paling menyita perhatian adalah Undang-Undang Pencegahan Konflik Taiwan. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah invasi Tiongkok ke Taiwan. Jika Tiongkok melakukan serangan terhadap Taiwan, AS akan melakukan 3 langkah utama. 1. Mengungkap aset ilegal pejabat tinggi Tiongkok di seluruh dunia. 2. Memutuskan akses pejabat Tiongkok ke layanan keuangan AS, termasuk sistem SWIFT. 3. Membekukan seluruh aset mereka di AS. Langkah ini dirancang untuk menekan para pejabat Tiongkok dengan mempersulit mereka mempertahankan aset luar negeri mereka, sambil menunjukkan kepada rakyat Tiongkok betapa para pemimpin mereka hidup dalam kemewahan saat sebagian besar rakyat menghadapi kesulitan ekonomi. Selain isu Taiwan, Undang-Undang Pencegahan Drone Tiongkok juga menjadi sorotan. Undang-undang ini memasukkan perusahaan DJI ke dalam daftar hitam Komisi Komunikasi Federal (FCC), melarang produk drone DJI digunakan dalam infrastruktur komunikasi AS. Langkah ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk membatasi keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam teknologi penting AS di tengah kekhawatiran keamanan nasional. Undang-undang ketergantungan baterai dari negara bermusuhan menjadi upaya lain untuk mengurangi ketergantungan AS pada baterai kendaraan listrik buatan Tiongkok. Undang-undang ini melarang Departemen Keamanan Dalam Negeri AS membeli baterai dari 6 perusahaan Tiongkok, termasuk perusahaan besar seperti CATL dan BYD. Hal ini menunjukkan komitmen AS untuk memperkuat kemandirian energi dan teknologi dari Tiongkok. Berita selanjutnya, transparansi komunikasi dan keamanan bioteknologi. AS juga menyasar transparansi komunikasi melalui Undang-Undang Transparansi Komunikasi dari Negara Musuh yang mewajibkan perusahaan komunikasi dari negara seperti Tiongkok, Iran, dan Rusia untuk memastikan keterbukaan informasi agar tidak menginfiltrasi teknologi AS. Lebih jauh lagi, sektor bioteknologi juga menjadi target dengan diterbitkannya Undang-Undang Keamanan Biologis. Undang-undang ini menargetkan 5 perusahaan bioteknologi Tiongkok, termasuk BGI dan WuXi AppTec, yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional AS. Saham perusahaan-perusahaan ini langsung merosot di pasar saham Hong Kong dan Tiongkok setelah pengumuman undang-undang tersebut. Tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam upaya pengumpulan informasi genetik untuk tujuan militer telah memperburuk reputasi mereka di panggung internasional. BGI, yang dijuluki sebagai Huawei di bidang bioteknologi, dituduh secara diam-diam mengerjakan proyek pengurutan gen di AS, mengumpulkan informasi genetik dari banyak warga Amerika melalui perusahaan pihak ketiga. Tindakan ini memicu kekhawatiran bahwa informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk mengembangkan senjata genetik yang menargetkan ras, keluarga, atau kelompok tertentu. Sementara itu, WuXi AppTec diketahui telah mentransfer kekayaan intelektual pelanggan AS ke pemerintah Tiongkok tanpa izin. Meski rincian spesifik mengenai kekayaan intelektual tersebut tidak diungkapkan, sensitivitas peristiwa ini menciptakan kegemparan di kalangan pemerhati keamanan. Tiongkok merespon dengan keras terhadap berbagai undang-undang yang diusulkan oleh Kongres AS, terutama Undang-Undang Keamanan Biologis dan yang berkaitan dengan Taiwan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya isu-isu ini bagi Tiongkok, terutama dalam hal pengaruh geopolitik mereka. Pembahasan tentang integrasi militer sipil di Tiongkok yang melibatkan perusahaan-perusahaan seperti BGI semakin memperburuk ketegangan antara kedua negara. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.